Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami masih tetap diberikan anugerah melanjutkan pembahasan kitab Roma. Hari ini kami akan masuk ke pasal 8. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami kegirangan, kesukarian, kesukaan dalam membaca dan mempelajari firman-Mu. Demikian juga ketika kami membaca dan mempelajarinya, kiranya kami juga bersukaria dalam menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, dan juga pekerjaan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kami boleh menyatakan Kristus yang hidup melalui hidup kami, melalui karya kami, melalui pelayanan kami. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan ke dalam pertolongan Allah Tritunggal. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh device yang kami pakai, jaringan internet yang menunjang pembelajaran kami, agar kiranya Tuhan memberkati sehingga semua dapat berfungsi dengan semestinya dan tidak ada di antara kami yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut roh, menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam paparannya. Ya, kita akan melihat terlebih dahulu pendahuluan pasal 8 sampai pasal 16 bagian kedua daripada buku ini ya. Di pasal 7 pasal 1 sampai pasal 7 atau 7 pasal pertama telah menjelaskan berbagai kebenaran indah tentang Injil, yaitu pembenaran oleh iman, persatuan dengan Kristus, keselamatan hanya melalui Kristus, bukan dengan usaha kita. Pasal 8 sampai pasal 16, lanjutan daripada
kitab Roma ini, Paulus melanjutkan menjawab pertanyaan yang diajukan di pasal 5 dan pasal 7, yaitu bagaimana Injil, bagaimana iman pada Injil Kristus bisa membawa perubahan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi pasal 8 sampai pasal 16 ini kita akan melihat aplikasi doktrin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pasal 1 sampai pasal 7 itu adalah doktrin, maka pasal 8 sampai pasal 7 ini akan membahas tentang aplikasi doktrin itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus menulis surat Roma kepada orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah bertobat. Dia ingin mereka mengasihi dan menghidupi Injil. Kekristenan bukan hanya masalah kepala atau kehendak, tapi juga masalah hati. Kita udah sangat familiar banget ya, kekristenan itu bukan bersifat superficial di permukaan, bukan bersifat sesuatu yang nampak, tetapi kekristenan itu bicara tentang etika motivasi, yaitu dari dalam, ya kan? Hati tempat Roh Kudus berdiam dan dipenuhi dengan pemahaman Injil. Hatilah yang membawa kepada perubahan yang nyata dalam pikiran dan perilaku. Artinya Bapak Ibu, dari doktrin masuk ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, harus ada hati yang baru. Hati yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi hati yang baru. Jadi dari dalam keluar. Nah, ini nanti kita akan lihat. Jadi kehidupan kekristenan yang juga itu adalah dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam. Hati terlebih dahulu diubahkan, maka action atau aktualisasinya akan nampak. Pasal 6 sampai pasal 8 sampai pasal 16 ini memiliki dua bagian, masing-masing dimulai dengan kata demikianlah atau karena itu. Yang pertama ayat 8. Pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, Paulus menunjuk ke pasal 9 sampai pasal 11 bahwa keselamatan kita sepenuhnya pilihan Allah. Jadi ini bicara tentang predestinasi. Pasal 9 sampai pasal 11. Allah yang telah memilih kita sejak dalam kekekalan. Sehingga kita seharusnya rendah hati tentang diri kita dan memiliki keyakinan di dalam Kristus. Yang kedua, pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita membuka Roma pasal 12. Jadi bagian pertama pasal 8 sampai pasal 9 sampai pasal 11 bicara tentang umat pilihan atau pemilihan Allah sejak dalam kekekalan. Yang berikutnya adalah pasal 12. Pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu, dimulai dengan karena ya. Jadi kalau di pasal 8 tadi demikianlah. Di pasal 12 karena itu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi di dalam bagian yang kedua ini, kita hidup untuk menyenangkan Bapa kita di surga dengan menaati Dia, meski harus membayar harga atau tidak nyaman. Sisa dari kitab Roma menunjukkan cara kita bisa memberi diri sebagai korban yang hidup di setiap bagian kehidupan kita. Ayat 8 ini Paulus merangkum cara kita berubah dari dalam keluar, radik, mengakar. Untuk kita bertumbuh di dalam Kristus dan diubahkan menjadi manusia seperti Kristus, kita perlu memfokuskan pikiran kita pada hal-hal rohani.
hal-hal yang dari atas. Nah, hari ini kita membahas ini, harap Tuhan beranugerah kepada kita sehingga kita dibakar kembali, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, sehingga kita kembali lagi kepada hidup denial, ya, menyangkal diri, mengejar kesucian hidup, kekudusan hidup, dan menginginkan hidup seperti Kristus, ya, manusia Kristus. Kita perlu belajar cara merenungkan dan memikirkan tentang Injil sampai itu menjadi nyata dalam hati kita dan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ini perlu kita ambil waktu, Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman yang sangat menyentuh, misalnya saat ibadah hari Minggu, atau ibadah perwil, atau ibadah keluarga, atau ibadah di gereja, bahkan di dalam pelayanan sekolah minggu barangkali, ya, pelayanan sekolah minggu, remaja, bahkan mengajar agama Kristen di sekolah. Kita perlu ambil waktu memikirkan pengajaran itu, merenungkannya, sampai menjadi nyata dalam hati kita dan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pasal 8 ayat 1-13. Timothy Keller menggunakan tema melawan dosa bersama Roh Kudus. Pasal 7 menunjukkan bahwa orang Kristen masih bergumul dengan dosa yang masih tersisa. Ya kan? Di ayat yang ke-15 misalnya, pasal 7 ayat yang ke-15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi di sini Paulus memberitahukan kepada kita setelah dia bertobat, ya. Setelah dia bertobat, dia menuliskan dengan jujur ayat 15 ini, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini pergumulan orang Kristen terhadap dosa yang tersisa dalam tubuh kita. Pada saat yang sama, orang Kristen mengalami perubahan mendasar dalam kesadarannya, yakni benci akan dosa. Karena lihatlah, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Yaitu dosa-dosa yang tersisa itu masih menunjukkan, ya, masih unjuk gigi istilahnya, tapi dia tidak lagi menguasai kita. Sebaliknya kita yang menguasai dia. Itu sebabnya Paulus mengatakan secara aktif kita harus mematikan. Jadi kita bisa matikan dosa yang ada di diri kita jika kita sudah lahir baru. Karena dosa itu tidak lagi lebih berkuasa daripada kita. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih berkuasa dari dia. Dan kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada kita dalam memerangi dosa yang ada dalam diri kita. Ayat 22 pasal 7, tetapi sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Inilah keberadaan orang Kristen, ya. Roh Allah telah masuk ke dalam hati kita dan mengubah batin kita sehingga kita menginginkan Allah dan kekudusan. Itu sebabnya, ya, Bapak Ibu, ketika ada orang Kristen, atau ya katakanlah kalau ada orang Kristen bertobat lalu atau waktu kita menginjili, misalnya menginjili orang Kristen, bukan non-Kristen, ya, orang Kristen yang belum lahir baru, lalu menanggapi berita Injil itu enak banget, ya, hanya percaya Tuhan Yesus hidup, hanya percaya Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan satu kali untuk selamanya. Kalau begitu, orang Kristen itu jadi bebas dong berbuat dosa. Nah, itu adalah pengetahuan yang sangat dangkal, ya kan? Hanya memikirkan keselamatan satu kali untuk selamanya. Tidak akan hilang oleh apapun. Tetapi pengetahuan selanjutnya, kalau terus kita belajar, kita akan tahu bahwa ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, tidak mungkin lagi kita mencintai dosa. Yang ada adalah sebaliknya, kita membenci dosa yang masih ada kuasanya dalam diri kita. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi seperti kata Paulus, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi kita masih jatuh dan jatuh berulang-ulang ke dalam dosa. Tapi kita tidak menyenanginya. Sebaliknya kita membencinya, ya. Dan di dalam ayat 22 itu, yang ada pada diri kita sekarang adalah sebaliknya. Kita menginginkan Allah dan kekudusan. Nah, di pasal 7,
tidak berbicara semuanya tentang kehidupan Kristen. Kondisi baru kita memiliki dua sifat, bisa menghasilkan kesukaran yang lebih banyak, kecuali hidup menurut roh. Pasal 8 ayat 4, supaya tuntutan-tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi Paulus memberikan arahan tentang cara hidup dalam roh di dalam pasal 8 ini, ya. Kecuali kita melakukan itu, kita akan terus-menerus melakukan apa yang kita benci. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita semua yang ada di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Maka kita harus hidup menurut roh. Paulus memberitahukan kepada kita di pasal 8 ini, jika kita tidak hidup menurut roh, maka kita akan terus-menerus membenci apa yang kita lakukan. Berarti kehilangan damai sejahtera, ya. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, karena ada rasa benci di hati kita, ya kan, benci terhadap dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat poin pertama yang dibahas di sini, tidak ada penghukuman. Sebelum menunjukkan kepada kita cara menurut roh, Paulus ingin menunjukkan kepada kita cara anak Allah, yaitu Yesus Kristus, memberi kita hidup. Yang pertama, ayat yang pertama dikatakan dimulai dengan demikianlah. Pasal 3 ayat 31 sampai ayat 21 sampai 27, Paulus mencirikan, ya, memberikan ciri orang Kristen sebagai seseorang di mana dosa masih kuat, tetapi dirinya yang sebenarnya adalah melayani hukum Allah. Pasal 7 ayat 25. Dan yang menantikan penyelamatan dari tubuh insani oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi ciri orang Kristen di mana ada dosa di dalam dirinya, ya. Tetapi dirinya yang sebenarnya adalah melayani hukum Allah, bukan melayani dosa. Ayat 1, ya. Kebenaran utama dari ayat 1 ini adalah tidak ada penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi, ya, ini memberitahukan posisi kita sebagai orang Kristen. Tidak ada penghukuman bagi orang Kristen sejati. Bukan semua orang Kristen, tapi Kristen sejati berarti orang Kristen yang sudah beriman kepada Kristus secara pribadi. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada penghukuman adalah istilah hukum. Berarti bebas dari semua hutang atau hukuman. Bapak Ibu coba ikuti, ya. Ini adalah satu kabar luar biasa. Pasal 8 ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan tuntutan kepada kita. Termasuk Allah, Bapak Ibu. Ketika Allah melihat kita, Allah tidak menemukan apapun untuk alasan menghukum kita. Kenapa? Karena darah Kristus sudah menutupi kita. Yang dilihat oleh Allah pada diri kita adalah kebenaran Kristus. Maka tidak ada lagi alasan untuk Allah menghukum kita. Nah, ini adalah satu kabar yang luar biasa. Orang yang sudah ada dalam Kristus Yesus tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Ya, di dalam pasal 5 ayat 16 kita baca, ya. Pasal 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan karunia atas banyak pelanggaran itu, mengakibatkan pembenaran. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti dosa satu pelanggaran semua orang, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi semua yang dikatakan semua orang mendapat pembenaran dan hidup itu adalah semua yang percaya kepada Kristus. Jadi melalui kebenaran Kristus, semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka dibenarkan. Nah, ini adalah kabar yang luar biasa, ya.
Allah tidak menemukan kesalahan pada kita sehingga tidak mempunyai apapun yang bisa menghukum kita. Bagi orang Kristen, penghukuman tidak ada sama sekali. Tidak ada lagi. Nanti di dalam tanya jawab, Bapak Ibu boleh lebih clear ya. Tapi paparan ini saya sampaikan dulu di sini, dan ini adalah kabar yang luar biasa. Karena pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang diterima oleh Allah untuk pengampunan dosa kita satu kali untuk selamanya. Jadi betapa luar biasa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sampai melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, semua orang percaya kepada Kristus. Tidak lagi ada penghukuman bagi mereka. Di dalam kekekalan nanti, ya. Ada orang berpikir bahwa orang Kristen hanya sementara saja bebas dari hukuman pada saat kita mengaku dosa dan menjalani hidup yang benar, telah diampuni, dan untuk sementara waktu tidak dihukum. Nah, mereka percaya ketika mereka berbuat dosa, mereka akan kembali dihukum sampai mereka mengaku dan bertobat lagi. Dengan kata lain, jika orang Kristen berbuat dosa, dia bisa kembali berada di bawah penghukuman dan bisa binasa jika mati dalam keadaan berdosa. Jika ini benar, orang Kristen adalah orang yang selalu bolak-balik masuk keluar dari penghukuman. Pandangan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman, yang ada hanyalah penerimaan Allah terhadap kita melalui Kristus. Jadi sekarang kita bisa mengerti pengantara antara manusia dan Allah satu-satunya adalah Kristus. Karena hanya di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Juru selamat manusia berdosa satu-satunya adalah Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Kristus, di sini dikatakan ya, mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita tidak lebih rajin mengabarkan Injil Tuhan? Karena kita sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus. Bahwa juru selamat satu-satunya hanyalah Kristus. Pengantara manusia dengan Allah satu-satunya adalah Kristus. Ini adalah kabar baik bagi semua manusia berdosa. Bagi semua manusia yang terhilang dan tersesat di dalam dosa. Topik yang kedua adalah masalah lupa. Jika kita lupa ayat 1, maka ini yang terjadi. Yang pertama, kita lupa nih ya, tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang ada dalam Kristus. Yang pertama, kita merasa bersalah, tidak berharap dan penderitaan yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Nah, jika ini terjadi pada diri kita, maka yang muncul adalah dorongan untuk membuktikan diri sendiri. Kita akan terlalu peka terhadap kritikan. Kita akan memiliki sikap membela diri serta kurangnya keyakinan dalam relasi, curiga, ya kan? Kurang keyakinan dan sukacita dalam doa dan ibadah. Dan perilaku yang mencandu, yang bisa saja merupakan reaksi dari rasa bersalah dan tidak berharga yang mendalam. Nah, inilah kalau kita, bukan masalah lupa ya, kalau kita tahu lalu lupa, bisa lupa. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak belajar sehingga kita tidak tahu ayat 1 ini, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Maka bisa kita pikirkan, bayangkan bagaimana kehidupan orang Kristen yang tidak tahu pasal 8 ayat 1 ini. Berarti orang Kristen itu, ya seperti ini, terlalu peka terhadap kritikan. Muncul dorongan untuk membuktikan diri sendiri, aktualisasi, ya kan? Untuk apa? Menutupi rasa bersalah. Istilahnya kompensasi, begitu ya. Yang kedua, kita memiliki motivasi yang kurang untuk menjalani kehidupan yang kudus. Kita memiliki sumber daya yang kurang untuk mengendalikan diri. Orang Kristen yang tidak memahami
tidak ada penghukuman, hanya taat karena rasa takut dan menjalankan tugas. Ini merupakan motivasi yang kurang, ya, yang kurang kuat dibanding dari kasih dan rasa syukur. Inilah perbedaan orang yang belajar teologi reform dengan orang yang tidak belajar teologi reform. Teologi reform itu sangat mengajarkan keselamatan adalah anugerah. Perbuatan baik adalah rasa syukur. Persembahan yang kita berikan adalah rasa syukur. Bukan persembahan, kita memberikan persembahan yang banyak karena dorongan kita memberi kepada Tuhan 100 akan dibalas 100 kali lipat. Tidak. Tapi kita menganggap, kita sudah tahu. Kita sudah belajar 10 hukum juga, bukan? Jangan mencuri. Dalam hukum jangan mencuri, kita sudah belajar seluruh yang ada dalam alam semesta ini adalah milik Tuhan. Lalu Allah menitipkan kepada si A, si B, si C. Maka kalau kita mencuri dari si A, si B, si C, sama dengan kita mencuri milik Tuhan yang dititipkan kepada si A, si B, si C. Dan ketika kita tahu bahwa itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita, maka kita dengan gentar mengelolanya. Kita dengan rasa takut mengelolanya dan memperkembangkannya. Kita tidak berani memfoya-foyakannya. Karena itu adalah titipan Tuhan. Agar kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Demi kerajaan Allah, demi kemuliaan Allah, dan manfaat bagi sesama. Itu sebabnya kita harus bermurah hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kemurahan hati itu harus disertai dengan bijaksana. Jangan hanya murah hati, sehingga kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik, begitu ya, orang jahat. Jangan sampai kita ditipu. Kita juga harus berbijaksana. Nah, Martyn Lloyd-Jones merangkumnya seperti ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Perbedaan antara orang yang belum percaya yang berbuat dosa dan orang Kristen yang berbuat dosa adalah perbedaan antara seseorang yang melanggar hukum negara dan seorang suami yang telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dalam relasinya dengan istrinya. Dia tidak melanggar hukum, dia sedang melukai hati istrinya. Itulah perbedaannya. Ini bukan lagi masalah hukum, tetapi masalah relasi pribadi dan kasih. Pria itu tidak berhenti menjadi suami secara hukum. Dalam kasus ini, hukum tidak jadi pertimbangan sama sekali, tetapi di satu sisi ini adalah sesuatu yang lebih buruk daripada hukuman karena pelanggaran hukum. Saya lebih memilih melanggar hukum tertulis daripada menyakiti seseorang yang saya kasihi. Maka jika Anda berdosa, Anda sedang berdosa terhadap kasih. Sehingga Anda seharusnya merasa malu. Tetapi tidak boleh menganggap Anda berada dalam penghukuman, karena itu sama saja membawa diri Anda kembali di bawah hukum Taurat. Nah, jadi ini yang rangkuman daripada Martyn Lloyd-Jones ya, dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 4. Merangkumkan ayat-ayat itu dengan kalimat yang sudah saya bacakan. Nah, di dalam ayat 1 kita lihat topik berikutnya adalah tidak diperbudak ya. Di dalam ayat 1 mengingatkan kita tentang argumentasi utama dari Roma 1 sampai Roma 7. Tidak ada penghukuman dosa bagi orang percaya. Ya. Ayat yang kedua menjelaskan aspek kedua dari kemenangan Allah demi kita atas dosa sekarang. Ya, tidak ada lagi perbudakan dosa. Jadi kita lihat ya di dalam pembahasan hari ini adalah tidak ada lagi hukuman. Yang kedua, tidak ada lagi perbudakan dosa. Oleh Yesus Kristus melalui iman kepadanya, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Jadi berarti kita bisa belajar di sini karya Allah Anak dan karya Roh Kudus ya, karena Roh Kudus memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Karya Kristus dan karya Roh Kudus. Nah, dalam Roma pasal 7 Paulus menggunakan kata hukum dengan arti yang pertama aturan atau standar Allah, yang kedua prinsip umum, yang ketiga kekuatan atau kekuasaan. Di dalam ayat 2 ini, kata hukum mengandung arti yang ketiga, yaitu kekuatan atau kuasa. Jadi, di dalam ayat yang kedua, Roh Kudus memberi hidup telah memerdekakan. Kata memerdekakan ini ya, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dalam hati kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus datang. Roh Kudus masuk dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Di dalam ayat 1 memberitahukan kita bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman dosa secara hukum. Ayat 2 memberitahukan kita bahwa kita telah diselamatkan dari kuasa dosa. Ayat 1 telah diselamatkan dari hukuman. Ayat 2 telah diselamatkan dari kuasa, ya, dari kuasa dosa. Dengan kata lain, keselamatan berkaitan dengan kesalahan hukum kita, yaitu ayat 1, dan kerusakan batin kita, ayat yang kedua. Nah, ayat 1 dan ayat 2 dapat dimengerti karena pengudusan kita oleh Roh Kudus merupakan penyebab atau dasar dari pembenaran kita. Artinya, saat kita melawan dosa dan menaati Allah, relasi kita dengan Allah sudah dibereskan. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur juga ya, menjadi barometer. Saat kita melawan dosa dan menaati Allah, relasi kita dengan Allah sudah dibereskan. Ayat 3 sampai ayat yang keempat, ini cara Allah melaksanakannya ya, bagaimana cara Allah melaksanakannya. Kita lihat ayat 3 sampai ayat 4, Paulus menunjukkan cara Allah mencapai dua aspek dari keselamatan. Yang pertama ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah mengutus anaknya. Cara pertama mencapai aspek keselamatan itu adalah Allah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia, menjadi korban penghapus dosa. Kematian Kristus mengalahkan dosa secara hukum dengan membayar hutang keadilan kepada Allah. Yang kedua, Allah melakukannya dengan tidak sekedar mengalahkan dosa secara hukum, tetapi menghapuskannya dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada dosa yang bisa dilihat oleh Allah. Itu sebabnya tadi menghapuskan itu adalah propisiasi, ya, menutupi. Yesus menutupi sehingga Allah tidak lagi melihat. Walaupun kita jatuh bangun dalam dosa, Allah tidak lagi melihat dosa itu sebagai satu alasan untuk menghukum kita. Tetapi bukan berarti setelah kita lahir baru, lalu dosa kita ditutupi oleh darah Kristus, sehingga Allah Bapa tidak lagi melihat kita sebagai manusia berdosa. Tidak berarti kalau kita jatuh dalam dosa sekarang tidak dihukum. Pasti tetap dihukum. Hanya saja hukumannya adalah di dalam dunia ini, tidak lagi untuk hukuman di dalam kekekalan. Jadi tetap konsisten, Allah itu adalah kasih dan adil. Di dalam kasihnya dia senantiasa membuka tangan, mengasihi orang-orang, memberikan pengampunan bagi orang yang bertobat dan minta pengampunan. Dalam keadilannya, Allah tetap menghukum dosa, menghukum yang bersalah. Nah, John Stott, pendeta besar itu ya, pendeta besar dari Inggris, mengatakan demikian, kita dimerdekakan dari hukum melalui penerimaan Allah dan bertanggung jawab untuk menaati hukum melalui kekudusan. Bapak Ibu perhatikan ya, kita dimerdekakan dari hukum Allah melalui penerimaan Allah dan bertanggung jawab untuk menaati hukum melalui kekudusan. Sebagai dasar pembenaran,
hukum tidak lagi mengikat kita, tetapi sebagai standar perilaku, hukum masih mengikat dan kita berusaha menaatinya saat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita punya tanggung jawab dengan hidup kudus, itu adalah kita bertanggung jawab atas keselamatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mengapa Allah mengutus anaknya untuk menanggung hukuman kita? Dari ayat yang keempat, dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, ini bisa terjadi karena ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus, ya, semua demi tujuan agar kita bisa menjalani kehidupan yang kudus. Itu sebabnya di dalam surat-surat Paulus dikatakan, surat Paulus yang lain ya, dikatakan kita ini dipilih dalam kekekalan, lalu dimunculkan iman kita oleh Roh Kudus melalui pendengaran akan Injil Kristus di dalam sejarah, agar kita menjadi umat Tuhan yang cemerlang dan tidak bercacat di hadapan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi dengan kata lain, tujuan daripada keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa, yang digenapi oleh Allah Anak, yang diefektifkan oleh Roh Kudus, agar kita bisa menjalani kehidupan yang kudus. Kembali kepada tujuan hidup kita. Di dalam Katekismus Westminster pertanyaan 1, tujuan hidup kita adalah menikmati Allah dan mempermuliakan Allah selama-lamanya. Dan itu hanya bisa kita jalankan jikalau kita sudah memiliki iman yang sejati. Saving faith, iman yang menyelamatkan. Ini sangat luar biasa ya. Tujuan dari seluruh kehidupan Yesus di dalam dunia ini adalah untuk membuat kita kudus, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, ini adalah motif terbesar untuk hidup kudus, yaitu dengan mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Setiap kali kita berbuat dosa, kita sedang berusaha merusak tujuan dari seluruh hidup, kematian, dan pelayanan Yesus Kristus. Jika ini tidak berhasil menjadi pendorong untuk hidup kudus, tidak ada yang bisa. Dan sisa perikop ini, atau di bagian pertama, pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13 ini, Paulus bicara fokus pada keuntungan terbesar kedua dari berada di dalam Kristus, di mana kita bisa mengatasi dosa dalam kehidupan kita. Pasal 7, kita tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan keselamatan dan untuk taat. Perubahan yang nyata terjadi jika tidak bisa mengandalkan usaha sendiri, hanya melalui karya Roh Kudus. Kan? Jadi bagaimana kita bisa mengatasi dosa dengan Roh Kudus? Atau bagaimana kita hidup menurut Roh, ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi hidup menurut Roh ya, atau yang juga diinginkan batin kita, yang dituliskan di dalam pasal 7 ayat 22. Orang yang melakukan ini, yaitu memikirkan hal-hal dari Roh ya, memikirkan di dalam ayat yang kelima, memikirkan hal-hal dari Roh. Maka dikatakan orang yang memikirkan hal-hal dari daging, yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Orang yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Jadi Paulus mengatakan hubungan antara hidup dan pikiran sangat erat dan kuat. Antara hidup dan pikiran. Memikirkan hal-hal. Berarti memikirkan. Sekali lagi, kita kembali lagi kepada peristiwa kejatuhan di Taman Eden. Itu mulai dari pikiran, Bapak Ibu. Ular berkata, kamu bisa menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah itu. Lalu Adam dan Hawa melihat, lalu memikirkannya. Menarik juga ya, gitu. Menarik juga ya buah itu. Memikirkannya, lalu dikatakan,
Boleh juga buah itu ya menarik hati. Jadi mereka sendiri memikirkannya, mengolahnya dalam pikiran, lalu masuk ke hati, dan kemudian mereka memetiknya. Jadi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Apapun yang kita akan bentuk, ya apapun yang kita akan yang kita pikirkan, maksudnya apapun yang kita pikirkan akan membentuk gaya hidup dan karakter kita. Apapun yang kita pikirkan. Jadi apa arti memikirkan sesuatu? Di dalam bahasa Inggris mind, ya kata kerja memiliki makna lebih kuat dari sekedar memikirkan sesuatu. Mind ini artinya berfokus kuat pada sesuatu, disibukkan dengan sesuatu, perhatian dan imajinasinya sepenuhnya ditawan oleh sesuatu. Nah ini mind, pikiran ya. William Temple mengatakan agama Anda adalah apa yang Anda lakukan dalam kesendirian Anda. Dengan kata lain, apapun yang kita pikirkan secara alami dan bebas ketika tidak ada hal lain yang mengganggu, itulah yang kita hidupi. Dengan kata lain ya, apa yang kita lakukan di kamar atau di tempat yang tidak ada orang, di mana hanya kita saja ada di sana. Maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di situ, itulah kita. Itulah agama kita. Bahkan dikatakan ya, William Temple ini, itulah agama kita. Hidup kita dibentuk oleh apapun yang kita pikirkan. Mengatasi dosa dalam kehidupan kita dimulai dari pikiran kita. Makanya setiap pengkhotbah, mungkin bukan setiap pengkhotbah, tapi banyak pengkhotbah yang mengatakan, mari setelah mendengar firman ini membuat komitmen baru, new commitment. Kenapa? Dimulai dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Demikian juga hal negatif dimulai dari pikiran, hal positif dimulai dari pikiran. Maka dikatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Berarti dipikirkan kan? Baru dibuat bagaimana cara mencapai. Dan kemenangan atas dosa hanya muncul dari memikirkan hal-hal dari dosa. Jadi sekali lagi, melakukan dosa muncul mulai dari pikiran, berkemenangan atas dosa juga mulai dari memikirkan. Makanya dikatakan, memikirkan orang yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging. Orang yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita mau merenungkan, refleksi lah ya, supaya kita bisa mendaratkan pembahasan hari ini. Yang pertama, apakah kita merasa pernah terhukum? Apa yang menyebabkan kita merasa seperti itu? Apa yang kita lakukan mengingat tidak ada penghukuman ketika hal itu terjadi lagi? Yang kedua, pengetahuan bahwa pelayanan Yesus adalah untuk membuat kita kudus. Bisa memotivasi kita dalam cara apa saja untuk hidup berbeda hari ini. Yang ketiga, apa yang kita pikirkan saat sendiri. Bagaimana kita memfokuskan pikiran kita pada Injil hari ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kami sungguh bersyukur dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh semakin bergairah di dalam segala pekerjaan baik yang Kau sediakan. Baik di gereja, di sekolah, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat. Mengingat kami adalah orang-orang yang sudah bebas dari kuasa dosa. Kami sudah tidak lagi mendapatkan hukuman di dalam kekekalan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan sukaria, karena kebenaran yang kami dapatkan dari Alkitab, yang kami pelajari dari Alkitab, yang kami mengerti dan kami percaya dari Alkitab. Bapak di surga, kiranya Engkau menolong kami juga dapat mengajarkan kebenaran ini kepada
anggota keluarga kami, kepada murid-murid kami, kepada orang-orang sekeliling kami. Sehingga kami boleh lebih rajin mengabarkan Injil Tuhan. Dan juga membimbing orang-orang yang masih belum memiliki banyak pengetahuan, agar mereka semakin kuat di dalam Tuhan, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, melalui firman Tuhan yang sudah kami pelajari dalam waktu yang singkat ini. Kami akan mengakhiri pertemuan hari ini, masing-masing melanjutkan aktivitasnya, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dan sekali lagi kami mohon ya Tuhan, materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari hari ini di hati kami untuk selama-lamanya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.